Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Saya ucapkan kalian terima kasih selamat datang di SMP 1 Bojong, di mana kalian sudah diterima di SMP Bojong secara baik ya. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu perkenalkan diri, identitas saya. Ya, saya nama Pak Arifin Fajar Hidayat, mengampu Mapel PAI, kemudian sebagai wali diemban oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wali kelas 8G. Anak-anakku sekalian, pada kali ini Pak Fajar akan membahas tentang keyakinan akidah Islamiyah sebagai pandangan hidup di dunia dan akhirat. Nah, nanti anak-anakku sekalian, setelah materi Pak Fajar sampaikan, nanti tolong dirangkum pada buku, dicatat. Nah, nanti seperti teman-teman yang lain diringkas dalam satu buku. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Pak Fajar memberikan tentang materi keyakinan akidah Islamiyah sebagai pandangan hidup di dunia di akhirat, di mana anak-anak sekalian sejak di SD atau di MI sudah dibekali tentang akidah. Apakah itu akidah? Akidah yaitu keyakinan anak sekalian. Ya, setiap individu masing-masing orang itu punya suatu keyakinan. Bagi kita selaku umat Islam, ya, bagi kita selaku umat Islam yang berkeyakinan teguh pada apa? Yaitu akidah Islamiyah. Nah, akidah Islamiyah itu apa? Akidah Islamiyah itu yaitu agama Islam. Lah, agama Islam itu agama yang kita yakini dan kita miliki, ya, yaitu dinul Islam. Ya, dinul Islam yang artinya din untuk agama Islam itu selamat. Jadinya orang yang memeluk agama Islam berarti selamat di dunia dan di akhirat, itu anak-anak sekalian. Nah, di sini Pak Fajar ada 4 prinsip dalam keyakinan berakidah. Yang pertama yaitu satu, bahagia di jalan Allah. Bahagia di jalan Allah itu bagaimana? Maksudnya bahagia di jalan Allah yaitu kita sudah berkeyakinan pada dinul Islam, yaitu agama Islam, maka kita kita selaku orang Muslim, ya, kata Allah, ya, udkhuluha fisilmi kafah, masuklah kamu sekalian dalam agama Islam secara menyeluruh. Maksudnya menyeluruh itu ya sholatnya, ibadahnya, ya, tuntunannya, ya, perintah-perintah yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW, ya, baik itu yang diperintahkan ya kita kerjakan, yang dilarang yang kita jauhi itu. Maka kalau kita sudah berkeyakinan pada dinul Islam, agama Islam, ya, udkhuluha fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh, ya, kita benar-benar masuk Islam itu seutuhnya, ya, jangan separuh gitu. Itu anak-anakku sekalian. Dan dalam Al-Qur'an pun Allah berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadzal siratal mustaqim fattabi'u wa la tabi'u subula fattafaraqu bikum an sabilihi dzalikum wasakum bihi la'alakum tattaqun, ya, yang artinya kurang lebih demikian anakku sekalian. Dan bahwasanya kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu perintah Allah agar kamu bertakwa. Itu anak-anak sekalian, ya. Jadi prinsip yang pertama yaitu bahagia di jalan Allah. Yang kedua yaitu menghubungkan antara kebahagiaan ruh dan jasad. Apa maksudnya menghubungkan kebahagiaan ruh dan jasad? Yaitu ada dua, anak-anak sekalian. Kita diciptakan Allah itu antara ruh dan jasad. Ruh itu milik Allah, kemudian jasad itu adalah organ keseluruhan dari kaki sampai rambut itu adalah jasad. Jadi kita harus bisa menerapkan antara ruh dan jasad dalam hati qalb, dalam hati kita, ya. Jadi roh itu tidak kelihatannya, tidak tampak, yaitu dengan
istilahnya suplemennya yaitu beribadah dengan kita mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan jasad itu organ-organ tubuh kita itu perlu asupan makanan, gizi yang sehat ya. Nah, itu. Jadi harus harus bersambungan ya. Yang ketiga yaitu berani menghadapi risiko hidup ya, menghadapi risiko hidup. Apa itu menghadapi risiko hidup? Kita hidup itu Allah yang sudah mengatur, cuma kita itu berikhtiar, berusaha ya. Jadi jangan istilahnya jangan takut mati ya. Semuanya mesti takut mati, tapi dengan kita itu berikhtiar, berdoa ya, insya Allah semuanya itu Allah yang Allah itu yang memberikan semuanya ya. Maka di dalam suatu Al-Quran yang menerangkan tentang kamu mesti diberikan rasa ketakutan, kelaparan, kematian, kehilangan harta ya, kehilangan keluarga, itu semuanya adalah cobaan dari Allah Ta'ala ya. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapi, sabar apa tidakkah yang diberikan pada diri kita ya. Kalau kita semakin sabar berarti kita semakin taat pada Allah Ta'ala. Yang terakhir yaitu anakku sekalian, kebahagiaan adalah ketenangan dalam hati ya. Jadi kebahagiaan adalah ketenangan dalam hati. Apa maksudnya kebahagiaan dalam ketenangan hati ya? Hati itu fuadun ya, bahasa Arabnya fuadun, yang ada di dalam diri kita ya. Bagaimana cara menenangkan hati kita ya? Cara menenangkan hati kita yaitu selalu berzikir pada Allah ya, berdoa. Hati itu akan jadi adem, hati itu akan tentrem lah kalau kita selalu berdoa atau berzikir ya, zikrullah ya, dengan membaca subhanallah subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, itu juga merupakan zikir siri dalam hati kita. Itu anak-anak sekalian ya. Jadi dari keempat prinsip dalam berkeyakinan itu akan menumbuhkan pada diri kita kita di dalam menjalankan akidah yang kita yakini yaitu Islam ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ya bermanfaat untuk kalian, dan nanti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan bermanfaat kalau kita selalu berdoa dan selalu bertawakal Allah dan juga selalu berikhtiar. Itu aja yang saya sampaikan anakku sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Semangat belajar dan terus belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak ada habisnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.